Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih dapat menikmati udara yang segar. Kami masih dapat melihat orang-orang yang kami sayangi pada saat ini. Itu semua berkat anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu di dalam hidup kami, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari kitab Zakaria 2 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersorak-sorai adalah ungkapan rasa bahagia dan syukur atas suatu peristiwa yang kita dapatkan. Apalagi kedatangan seorang raja adalah sukacita yang besar, sebab seorang raja mau menjumpai kita. Apalagi yang datang itu adalah seorang raja kekal yang adil dan jaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Zakaria membawa pesan Allah bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan pada saat itu, supaya mereka bersorak-sorai dan bersukacita. Karena apa? Karena Allah akan membebaskan mereka dari pembuangan. Allah akan membebaskan mereka dari segala kepahitan, kesusahan, kesakitan yang mereka dapatkan selama mereka di pembuangan. Pada saat itu Nebukadnezar menghancurkan tembok Yerusalem dan mengangkut penduduknya sebagai buangan, hingga zaman di mana Nabi Zakaria melayani. Kota Yerusalem menjadi kota yang tidak bertembok dan juga kota yang telah ditinggalkan penduduknya, sehingga menjadi kota yang tidak berpenghuni. Sekarang, setelah penduduknya mulai kembali setelah 70 tahun, maka nubuat Tuhan tiba kepada Zakaria. Yerusalem baru akan menjadi daerah yang sangat luas dan tidak bisa diukur dengan kehadiran Tuhan dan kemuliaannya. Tidak ada tembok di kota Yerusalem karena kuasa Tuhan akan melindungi kota itu dan kemuliaannya akan memenuhi kota itu. Bangsa-bangsa di dunia akan datang ke Yerusalem untuk menyembah dan memuji Tuhan. Yerusalem akan menjadi tempat pertemuan antara Allah yang telah berdiam di tengah-tengah manusia dengan seluruh bangsa yang datang untuk menyembah dan sujud kepada Dia, serta menikmati kemuliaannya yang sempurna. Itulah alasan Zakaria mengajak bangsa Israel untuk bersorak-sorai dan bersukacita, karena Allah akan memulihkan keadaan kota Yerusalem dan juga keadaan bangsa Israel. Demikian juga halnya dengan kita. Di dalam pengharapan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita, karena keadaan kita juga akan dipulihkan. Kita dahulu adalah pelanggar-pelanggar hukum Allah yang seharusnya mati, tetapi telah beroleh keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah yang menjadi sukacita kita. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam sukacita, walaupun situasi hidup kita tidak pernah lepas dari ancaman dan pergumulan hidup. Terlebih di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Tetaplah bersorak-sorai dan bersukacita, karena Allah pasti akan memulihkan kita dari setiap pergumulan, dari setiap kesakitan dan pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Yesus akan memulihkan kehidupan kita, maka bersorak-sorailah dan bersukacitalah, serta pujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami masih mampu Tuhan mendengarkan firman-Mu,
dan merenungkannya. Berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami untuk menjalankan setiap aktivitas dan kegiatan kami, terkhusus di dalam satu hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, membimbing, sehingga mereka tetap melaksanakan dan menjalankan firman-Mu dengan baik. Berkati mereka di setiap pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, terkhusus anak yang Engkau berikan di tengah-tengah keluarga setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati masa depan mereka, yang memberkati proses tumbuh kembang mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat kepada orang tua, dan juga menyayangi kedua orang tuanya Tuhan. Biarlah anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi keluarganya Tuhan, dan terkhusus bagi gereja-Mu. Berkati studi mereka Tuhan. Bimbing mereka, berikan kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka, supaya mereka mampu dan dapat mengikuti setiap proses belajar mereka Tuhan. Terkhusus pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mereka harus belajar dari rumah. Banyak kesulitan, banyak kesusahan yang mereka hadapi. Tapi jangan biarkan Tuhan kesulitan dan kesusahan itu menjadi penyebab mereka malas, menjadi penyebab mereka tidak memahami pelajaran yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka mampu memahami setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru mereka, dan ketika mereka ujian, mereka mampu menjawab setiap soal-soal ujian yang diberikan oleh guru mereka, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Berkati juga Tuhan anak-anak jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan dan mencari jodoh. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang membimbing dan mengarahkan mereka, yang memberikan pekerjaan yang layak dan jodoh yang baik, sehingga mereka semakin memuji Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan yang memberkati obat dan para medis yang menangani mereka, sehingga mereka mampu untuk kembali sehat dan beraktivitas dengan seperti biasanya Tuhan. Berdoa Tuhan buat seluruh rencana dan program gereja-Mu Tuhan yang akan kami laksanakan di bulan 12 ini Tuhan, dan juga di tahun yang akan mendatang. Terkhusus Tuhan, berkatilah seluruh panitia Natal. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga perayaan Natal kami bisa tetap kami laksanakan dengan penuh sukacita Tuhan. Walaupun kami harus merayakan Natal-Mu Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap para halado. Berkati mereka Tuhan di setiap pelayanan mereka, sehingga mereka mampu untuk tetap menjalankan pelayanan mereka dengan penuh sukacita, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.